pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dia Astika di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Expose kali ini berbeda karena kita sedang beranjak keluar ya, dan kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk melihat-lihat ya dan juga berkenalan lebih dalam dengan Mako Damkar. Kira-kira seperti apa kegiatan dari para petugasnya, dan juga nanti kita akan melihat ada apa saja di dalam kantornya. Jadi tetap ikutin terus di Expose kali ini sama saya. Halo Mas, selamat siang. Jadi dengan Mas siapa? Mas Wijaya. Mas Wijaya. Kalau ini? Yuda. Oke, manggilnya Mas apa Pak ini? Serah. Terserah ya, Mas boleh ya. Ada Mas Yuda dan Mas Wijaya. Oh, saya Dia ya. Oh iya. Oke pemirsa, kali ini Expose lagi datang ke Mako Damkar Kota Pekalongan, dan kita hari ini mau kepo-kepo ini kegiatan para petugas piket di situ biasanya ngapain aja, terus nanti kita juga akan berkeliling dan kira-kira seperti apa keseruannya. Tetap ikutin aja kegiatan aku hari ini di Mako Damkar Kota Pekalongan. Oke, Mas Wijaya, hari ini yang lagi piket ya ini ya? Oke, biasanya petugas damkar kalau piket itu kegiatannya ngapain sih, Mas? Kegiatannya pertama datang kita fingerprint terlebih dahulu. Presensi lah ya. Absen, oke. Ya, karena wajah. Setelah itu memasukkan barang-barang yang ada di loker, barang yang dibawa dari rumah dimasukkan ke loker. Setelah itu kita bersih-bersih armada, Mbak. Oke. Setelah bersih-bersih armada, kalau ada kunjungan TK, itu biasanya kita harus bersihkan ke atas juga ruangan. Oke. Nah, setelah itu kita menerima kunjungan. Oh, itu setiap harinya ya? Sama latihan-latihan kecil. Oke. Fisiknya terjaga itu. Iya. Mantap. Oke, Mas, biasanya nih kita agar pemirsa di rumah juga lebih tahu ya, apakah petugas pemadam kebakaran atau si pemadam kebakaran ini tuh sebetulnya tugasnya apa aja sih? Kalau tugasnya itu dari pencegahan dan pengendalian kebakaran, yang keduanya pemadam kebakaran, terus yang ketiga itu penyelamatan, Mbak, yang keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima penanganan bahaya bahan beracun. Oh, contohnya seperti apa tuh kalau yang bahan beracun gitu? Cacat kimia itu, Mbak. Kalau ada kebakaran. Nah, kemarin terakhir kan dia ada kejadian di tol Pemalang, itu kan ada armada bawa limbah, itu kan termasuk bahan bahaya beracun yang terbakar. Oke. Wow, luar biasa ya. Oke, selain kebakaran nih Mas, sejauh ini nih untuk di Kota Pekalongan sendiri ya, sudah menangani kasus-kasus seperti apa aja nih? Banyak sih, Mbak, yang ada penyelamatan. Kita kan ada tugas kita kan asasnya penyelamatan. Penyelamatan itu luas. Oke. Penyelamatan luas, terus itu yang kondisi membahayakan manusia di perkotaan itu alhamdulillah kita ada pelayanan yang paling banyak itu tawon. Oh, oke. Tawon finish, terus evakuasi ulang, ada juga cincin yang warga nggak bisa nyemplung lepas, gitu ya. bisa lepas. Nah, jadi Wow, ada juga ya Mas ya gitu ya? kasus itu banyak, dan juga kita ada beberapa yang unik-unik dalam kasus cincin itu unik. Oke. Wow, luar biasa banget ya ternyata ya. Oke, Mas, biasanya nih kalau lagi bertugas piket gini ya, kalau misal tidak ada panggilan darurat gitu ya, biasanya ngapain aja sih? Ya, ngapain? Ya kita ada, kalau yang ada lingkungan kita terlihat kotor, kita bersihin. Bersih. Terus kalau biar kita supaya skinnya tidak lupa, otot-otot kita tidak lupa, itu kita ada beberapa ulang yang kita latihan ulang. Iya, oke. Ya. Juga sesekali kita karambolan. Karambol ya. Yang istirahat juga gitu. Jadi ya tetap kita standby. Yang penting siaga. Ya. Emang harus. Di Mako ini nggak beli kosong ada orang, harus ada orang. Oke, biasanya kalau piket itu ada berapa orang sih Mas? 7 orang. Itu minimal atau emang setiap minimal piket? Satu armada itu 7 orang, Mbak. Oh, Jadi satu armadanya 7 kita orang. itu ada 4 rebu, 3 shift, itu masing-masing rebu 7 orang. Oke, kalau misal satu shiftnya itu biasanya satu hari itu ganti berapa shift sih Mas? Satu hari 3. Oh, 3 kali. libur. Satu shiftnya berapa lama? 7 orang. Berapa jam? 8 jam. Oh, 8 jam. Oke. Terus
terus biasanya nih kalau misalnya hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan nih, misalnya agar tidak pokoknya si petugas ini harus siaga gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan tuh apa, Min? Contohnya apa? Apa ya, paling ya jangan Tidak boleh meninggalkan kantor gitu, tidak boleh Mbak. meninggalkan pos. Oke. Jangan terlalu lama, boleh meninggalkan tapi jangan terlalu lama. Oke. Asalkan Kalau tidur gitu boleh nggak? boleh. Oh, boleh. Di sini. Kan di sini, Oh, nggak boleh Di di sini. rumah. Jangan di rumah gitu. Oke. Kalau Kalau di sini maupun boleh. izin keluar boleh, cuman jangan terlalu lama, jangan jauh-jauh dan HP selalu on. On. Jadi kalau di waktu Oke. diperlukan harus Bisa Langsung dihubungi standby dengan- ya. Iya. Oke, biasanya nih kalau misal ada panggilan darurat gitu ya, Iya. itu ada nggak sih Mas batas minimal waktunya biar sampai ke tempat lokasi gitu? Standarnya kita 15 menit ya. Oh, oke. SOP kita nasional itu 15 menit. 5 menit pertama itu kita menerima laporan Oke. dan langsung pakai APD. 5 menit kedua itu kita perjalanan OTP, perjalanan ke lokasi. 5 menit terakhir itu kita udah sampai di lokasi, udah siap gerak selang, udah siap nyemprot. Tapi sebelum Oke. nyemprot kita tetap menanyakan dulu ke lokasi itu listrik sudah padam atau belum. Oh, jadi kalau misalnya mau nyemprotin airnya itu harus padam padam dulu ya? Betul. listriknya ya? Jadi kalau listrik Oke. belum padam kita tetap Kita nggak berani Nggak berani, Iya. ya. Oke. Resikonya sangat besar juga ya, Mas ya? Iya. Oke, mungkin ada dong pengalaman-pengalaman yang unik gitu, misalnya ketika memadamkan api gitu, ada mengalami sesuatu mungkin atau apa yang bisa diceritakan, Mas? Jadi kalau setiap misi penyelamatan ke dalam misi kebakaran itu, pemadam kebakaran itu, setiap kali kita mau melaksanakan tugas itu kayak ada yang membantu, yang nggak kelihatan itu. Jadi Oh, contoh soal itu kalau kita di gang ya, gang itu pernah terjadi di gang 7 Panjang Wetan itu Oke. armada kita gede 2, ada kecilnya 1. Itu masuk gang itu semuanya masuk semua, mudah banget. Pulangnya nggak Nah, bisa. pulangnya nggak bisa, Oh. pulangnya kesulitan. Akhirnya gimana Pulangnya tuh, Mas? kesulitan. Ya, emang pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi pada waktu masuknya itu, jadi kita kayak ada yang bantu gitu. Oke. Bantu mulus banget. Padahal tuh armada besar gitu ya? Armada besar masuk gang. Masuk gang kecil. Ya betul. Wow, luar biasa ya. Itu sering terjadi suatu, Mas? Sering itu. Oke, Mas tadi ngomong-ngomong kebakaran ya, Iya. untuk di tahun 2022 kemarin tuh sudah sebanyak apa sih, Mas, kasus kebakaran? Kasus kebakaran tahun 2022 itu ada 38. Wow, oke. Terdiri dari konsleting listrik ada 13, kelalaian yaitu seperti pembakaran sampah, Oke. radang dan lain sebagainya itu 14 kasus. Terus kebocoran gas itu Mbak Oke. ada 6 kasus dan lainnya ada 5 kasus, totalnya 38. Dan di tahun Oke. 2023 itu kebakaran dari Januari sampai 31 Maret ada sekitar 6. 6. Ya, 6 kali, Mbak. Terus kalau evakuasi tawonnya ada sekitar Oke. Berapa tuh, berapa Mas? itu? Sekitar 50-an, Mbak. Wow. Oke, artinya kebakaran di tahun ini lebih sedikit jumlahnya ya Iya, daripada tahun sebelumnya mungkin ya? sebelumnya. Oke. Untuk evakuasi tawon malah banyak sekali ya? Iya. 50 kasus. Oke, biasanya untuk evakuasi tawon sendiri tuh ada di mana sih, Mas? Ataukah ada di dalam rumah warga misalnya, atau kebanyakan di mana tuh? Masing-masing, Mbak, ada yang di dalam rumah, ada yang di kebun, ada Oh, yang oke. di atap rumah. Lebih jelasnya tanya Mas Yuda. Gimana tuh, Mas Yuda? Oke, jadi rata-rata itu di dalam rumah. Oh, oke. Sorry, di atap. Di atap, rata-rata di atap rumah. Di Jadi, atap. yang kita pakai modelnya ada yang kadang kita bakar, ada yang Oke. nggak dijangkau, nggak bisa dijangkau dengan kolektif. Ada juga yang kita manual, kita kita karungin, kita musnahkan lah ya. Oke. Wow, dikarungin langsung ya? Itu Mas Yuda yang langsung terjun langsung apa gimana Iya, tuh? sama tim. Oke, biasanya berapa orang tuh, Mas, kalau misal evakuasi seperti itu? Jadi kita menerjunkan satu tim rescue 3 sampai 4 sampai 6 lah. 3 sampai 4 orang. Oke, itu kalau misalnya evakuasi gitu ya. Iya. Evakuasi hewan-hewan ini, kita di depan kita ini ada, dari tadi saya agak geli sebetulnya juga. Ada ular. Ini kapan nih, Mas? Hasil tangkapan kapan nih? Ini kalau yang di depan kita ini kebetulan kita dapurnya dulu dari telur. Oh, Jadi oke. kita menerima laporan dari warga di daerah Stono itu ada ular kobra berkeliaran di sekitar rumahnya. Oke. Terus setelah kita dia sembunyi ada di bawah lantai itu. Nah, setelah kita ambil ternyata kok ada telurnya. Oke. Waktu itu ada sampai 26 biji
Wow, 26. Ini salah satunya. Salah satunya ini kita Sisanya mas? sisanya di teman-teman komunitas. Oke. Jadi kita sengaja keep satu dan yang lainnya itu supaya nanti kalau ada permintaan edukasi kita bisa mengedukasi. Oke, tapi kalau misalnya ular-ular ini mas, ketika dibawa ke Mako gitu ya, setelah itu diapakan sih? Nah, kita rehabilitasi dulu, nanti kalau ada jadwal edukasi kita pakai edukasi, kalau tidak ada Oke. ya kita lepas liarkan. Lepas liarnya di mana tuh? Di daerah hutan lindung. Di hutan lindung. Iya. Oke, Ya, biasanya di mana? Di Petung Kriono mungkin? Di daerah sana lah hutan lindung itu. Oke. Kalau ini ular apa nih? Ini kita ada ular kobra ini, Mbak. Oh, ular kobra juga Jenis ya? ular kobra Jawa, Najas Putratrik ini berbisa tinggi, mematikan Oke. bahaya buat manusia. Kalau biasanya selama evakuasi ular begitu tuh biasanya apa aja tuh mas? Ular-ular yang ada di masyarakat gitu? Yang kebanyakan itu Piton. ular piton. Ular piton. sama kobra. Oke, ular piton tuh yang besar itu ya, Besar, warna iya, coklat itu ya. Oke, mungkin tadi sempat cerita juga masalah cincin. Itu seperti apa mas ceritanya coba? Jadi kan banyak kita kasus itu lumayan banyak juga ya Mas. Iya, Oke. banyak. Itu ada juga beberapa warga dari Lorong juga pernah, Oke. dari Wonobligo juga pernah. Itu dia datang ke sini cuma untuk minta tolong sakit cincin. Oke, itu evakuasinya di sini langsung? Itu di sini. Oh, di sini Jadi, langsung. Rata-rata cincin itu nggak bisa dilepas dan sudah terjadi pembengkakan. Oh, Nah, otomatis kalau mau sebetulnya kalau belum bengkak bisa kita siasati pakai tali. Nah, kalau udah terlanjur bengkak, mau nggak mau kita potong cincinnya ya, bukan jarinya. Oke, sejauh ini sudah berapa tuh mas kasus cincin nggak bisa lepas itu mas? Aduh, kalau catatannya berapa Mas? Berarti tidak hanya 1-2 ya, Nggak hanya cukup satu banyak juga. ya. Bahkan kita pernah juga yang unik itu salah satu karyawan rumah makan itu dia lagi bersih-bersih wastafelnya Masuk ke jari. jempolnya itu masuk ke oke. wastafel, Nggak bisa keluar. lepas. Oke. Dia lari ke sini. Akhirnya petugas datang ke rumah makan. Dia ke sini. Oh, dibawa sama wastafelnya. Oke. Penutup salurannya itu. Penutup salurannya. Oke. Wow, cukup unik ya cerita-ceritanya ini ya ternyata ya. Oke, Mas, kita kan sedang di bulan Ramadan nih. Kita penasaran nih, biasanya aktivitas atau kegiatan petugas mungkin kalau di bulan Ramadan itu kan ada tarawih, mungkin juga buka puasa. Itu seperti apa tuh, Mas? Mas Jaya Ya, sendiri. kalau buat yang petugas piket sih Biasa. kalau biasa seperti biasanya nggak ada Seperti biasa, kegiatan nggak ada kegiatan yang spesial, nggak ada. nggak ada. Oke. Kalau kita kan memang harus standby, soalnya kebakaran pekerjaan yang nggak bisa ditunda. Betul. Nah, jadi kita emang harus jam ibadah pun kita ya mau nggak mau seperti sholat tarawih. Ya, seperti Oke. Tapi kita penasaran nih Mas, pernah nggak sih ngalamin gitu ya ada kecelakaan kerja gitu di rekan-rekannya atau mungkin Mas Yuda sendiri atau Mas Jaya sendiri? Kalau kecelakaan kerja banyak mbak. Apa tuh contohnya Mas? Biasanya Contohnya sih tawon, ya. bentuk tawon. Oh, oke. Oh, itu termasuk kecelakaan kerja ya? Saya sendiri nggak Bukan pernah 7 kena. kali, ini Oh. dia 7 kali. Oh, 16. 16 kali. Sengatan. Oh, 16 sengatan. Terus ada Wow. juga yang tergigit ular. Ada juga. Oke. Itu kalau misal digigit tahun itu sembuhnya berapa lama tuh Mas? Ya, Tergantung Jadi, biasanya kasusnya. sih tiga hari lah. Oh, 3 hari sudah sembuh ya ternyata. Ya, bengkaknya. Oh, bengkaknya. Kalau sembuhnya totalnya berapa tuh? Ya, sekitar 4 hari lah. semingguan lah. Oke. Terus ada lagi mungkin Mas Jaya pernah? Kalau saya sendiri alhamdulillah belum pernah. Oh, jangan sampai ya. Jangan sampai, Mbak. Kalau rekan-rekan yang lain nih Mas, mungkin pernah mengalami apa gitu? Ya rata-rata sih karena tawon itu kayaknya ada juga rekan kita yang sampai udah pakai APD udah full tawonnya udah masuk ke helm. Oh, oke. Jadi Itu dia nggak udah kerasa ya berarti? Nyerang masuk ke hidung juga. Oh. Jadi dia langsung rolling terjun dari atap langsung luncur gitu aja turun. Jadi cepat wajahnya itu benar-benar ya. Oh. Sangat ini ya mengerikan ya. Iya. Oke. Kalau misal kita ngomongin kalau misal lagi menuju ke venue yang kebakaran nih Mas. Biasanya kadang kan kita ada beberapa rel kereta yang mungkin ketika ada kereta melintas itu seperti apa sih cara menanganinya gitu? Cara menangannya, Mas. Seperti apa Mas Yuda? Kalau untuk rel kereta memang kita nggak bisa nembus. Oke. Satu itu bahaya untuk keselamatan diri dan tim. Yang kedua memang ratmennya nggak boleh. Oke. Memang nggak boleh. Berarti memang harus kita ditunggu nunggu, ya? Menunggu. Tapi kita juga lihat sikon. Ya sih. Lihat sikon gimana nih Mas nih? Biasanya ya dibelokkan ke kanan itu loh. Oh, Mbak. oke. Jadi harus Jalan lain gitu ya? kontraflow juga. Oh, oke. Arah
arah berlawanan lah. Oke, terakhir Mas, penasaran ya aku nih sama hari raya. Kan Raya. tidak libur ya, Iya, petugas tidak ya. libur, tetap. Seperti apa tuh merayakan hari raya mungkin di Bako? Kalau kita biasanya Mbak ya, biasanya itu tetap tarawih di sini, Sholat Id di sini. Bareng-bareng ya, benar. bareng-bareng. Terus di sini tetap ada yang standby, Oke. 1 sampai 2 orang. Jadi tetap HP-nya kita on kan. Oke, jadi tetap standby Standby. kapanpun ya. Kapanpun. Oke deh Mas Jaya dan Mas Yuda, kayaknya aku habis ini minta dianterin ketemu Siap. sama Bapak pimpinan ya. Hari ini Ada ya. Ada. Oke, nanti dianterin Mas ya. Siap. Nih. Dan mungkin pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ikutin keseruan aku terus di Expose lebih dekat lebih santai. Oke pemirsa, masih sama saya di Astika di Expose lebih dekat lebih santai. Kali ini kita mau ketemu nih sama pimpinan dari sama Pak siapa Pak Agung ya Mas Pak Agung, ya. Oke, jadi kita mau nemuin Pak Agung hari ini dan kita akan menanyakan dan ngobrol-ngobrol kira-kira mau ngobrolin apa. Jadi tetap ikutin aku terus hari ini. Langsung aja Mas, kita lanjut lagi ke ruangan Bapak. Misi. Ada yang mau ketemu dengan aku. Oke. Halo Pak. Halo Bapak, saya dia. Agung. Sedang duduk. Iya Pak. Mas. Oke. Makasih Mas. Oke pemirsa, kita sudah bertemu dengan Pak Agung ya. Beliau ini adalah Kabid Penyelamatan Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Itu dia. Oke Pak Agung, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Oke, ini kan kita mulai dengan bulan puasa nih Pak. Iya. Ada nggak sih program-program yang secara khusus gitu ya dimiliki oleh Damkar Kota Pekalongan gitu yang diterapkan di bulan Ramadan ini Pak? Kalau untuk di bulan Ramadan itu secara khusus kegiatan di bulan Ramadan itu tidak ada, malah Oke. ketika bulan Ramadan biasanya itu rame ada sosialisasi anak TK seperti itu, malah kita memang ini tidak, karena memang Oke. ketika seperti ada aktivitas TK seperti itu kan otomatis banyak menguras energi, baik itu dari personal kita yang sosialisasi maupun dari guru pendampingnya. Oke. Nah, untuk khusus Ramadan sampai dengan Lebaran nanti kita paling khususnya itu ketika cuti bersama. Ketika Oke. cuti bersama bisa dikatakan untuk petugas piketnya kita gandakan menjadi 2 kali lipat. Karena memang nanti teman-teman dari Damkar juga akan membuat pos di monumen dan di exit tol. Oke. Jadi untuk mengcover ketika nanti ada kejadian, kita bisa melakukan pelayanan lebih cepat. Apalagi ketika kita tahu sendiri, ketika misalnya ada mudik Lebaran sudah mulai, cuti bersama sudah mulai, jalanan pasti macet. Betul. Nah, padahal di Kota Pekalongan sendiri kendala ketika Damkar merespon itu ke wilayah selatan sudah pasti ada palang pintu kereta api yang itu Menghambat. Baik. kami untuk melakukan respon. Oke. Walaupun sih dalam Undang-Undang Lalu Lintas prioritas pertama adalah mau kendaraan damkar, tapi itu dalam undang-undang, tapi pada kenyataannya nomor 1 pasti kereta api. Betul. Damkar sendiri tidak berani melintas kalau itu ada lintasan kereta api. Keselamatan ya Pak ya? Keselamatan nomor 1. Oke. Artinya memang kegiatannya sama saja sebetulnya dengan hari-hari biasa gitu ya Pak ya? Sama aja. Sama aja, oke. Berarti nanti di hari raya, oke. Kita penasaran nih Pak, biasanya di hari raya itu situasi kantor seperti apa sih Pak? Kalau hari raya situasi kantor itu bisa dikatakan mungkin dengan kantor-kantor yang lain kan ada cuti bersama. Oh, oke. Cuman untuk di Damkar walaupun itu satu cuti bersama, Tetap kami ada yang malah piket. tetap memikirkan personil di 2 pos tadi, yaitu Oke. di exit tol dan di monumen. Kalau yang di kantor tetap ada yang stay? Tetap ada standby Tetap harus ya, Pak ya? Damkar tidak
tetap harus standby 24 jam, 365 hari itu pasti ada personel di sini. Seperti itu. Oke, Pak, kalau di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kita berkaca dari yang sudah-sudah gitu ya. Biasanya di hari raya itu kemungkinan terjadi suatu kejadian itu apa tuh, Pak? Kalau kejadian hari raya ataupun Ramadan itu bisa dikatakan, kalau pengalaman saya selama di Damkar ini, walaupun sih saya belum ada lebih dari 2 tahun ya, tapi itu hampir sama dengan kejadian hari-hari lainnya. Cuman memang kita patut waspada karena pertama, ketika bulan Ramadan sampai dengan hari raya, pola aktivitas manusia berubah. Pertama, aktivitas tarawih. Tarawih kebanyakan orang sekarang berjamaah. Jamaah otomatis rumah ditinggalkan. Kosong ya, Pak ya? Rumah dikosongkan, ditinggalkan. Nah, seperti itu. Terus juga aktivitas masak-memasak. Betul. Biasanya itu setelah subuh. Ini kemungkinan sebagian besar aktivitas dimulai sebelum subuh. Oh iya. Dan kondisi orang capek. Itu juga patut diwaspadai. Capek dan ngantuk adanya gitu ya. kelalaian dari manusia terkait api ataupun alat listrik. Artinya memang di bulan Ramadan itu bisa meningkatkan potensi-potensi untuk terjadinya sesuatu atau misal kebakaran gitu lebih besar ya, Pak ya? Kalau namanya potensi, kemungkinan karena ada perubahan pola aktivitas itu bisa. Karena pertama, seperti kipas. Kadang kala kita tahu sendiri Pekalongan panas ya namanya. Ya, Pak. Misalnya saat tarawih semua pada meninggalkan rumah, ya kan? Ada dengan santainya dia meninggalkan kipas masih menyala. Kita nggak tahu apakah kipas itu masih normal ataupun mbaknya pernah nggak misalnya menemui sebuah kipas yang ini kok untuk panas. Ya kan, agak panas. Namanya panas itu adalah bisa menimbulkan api. Bisa menyebabkan korsleting gitu mungkin ya, Pak ya? Terus nanti percikan kecil itu misalnya kena kabel itu dari plastik, airnya nanti bisa menjadi besar. Jadi kalau memang saran masukan dari kami, ketika tidak digunakan tetap dimatikan. Baru nanti kalau sudah mau, karena itu nggak ada yang mengawasi. Kalau ada yang mengawasi, katakanlah lihat percikan kecil, ada percikan, langsung dimatikan kan? Betul. Tapi ketika ditinggalkan, tiba-tiba ada percikan, membesar ya, Pak ya? Membesar dan di bawahnya ternyata ada karpet ataupun ada benda-benda yang mudah terbakar. Benda-benda mudah terbakar lainnya. Nah, itu padahal semuanya masih di musola atau masjid. Di rumah kosong. Awalnya kecil, besar, tahu-tahu setelah besar, Damkar baru panggil datang. Tapi Pak, di bulan Ramadan ini kira-kira sudah ada berapa kasus kebakaran yang terjadi, Pak? Berapa kasus kebakaran yang terjadi di bulan Ramadan itu ada berapa hari? Mungkin sekitar 2 atau 3, Pak Eka ya? Iya, sesuai catatan kalau di bulan ini bulan Maret kan ya kebakaran ada 5. Oh, 5? Februari 1, Januari 3. 5 ya? 5 di bulan Maret itu kan berarti kalau yang pas Ramadannya paling 1, Pak ya? 2? Iya, 2. Yaitu yang pertama itu pas jam-jam sholat tarawih yang di mana itu Noyon Tahan Sari, yang dekatnya dengan Superindo. Terus yang berikutnya menjelang buka puasa ada di Jalan Nasruddin, konsleting dari AC. Terus satu lagi itu hanya pemadaman, hanya pendinginan, tapi tempat juga ada kebakaran kan? Ada kebakaran di Batik, itu di Kerapiak. Itu kita datang, memang tetap datang karena mereka minta mendinginkan walaupun api sudah dikendalikan, tapi mereka tetap agar Damkar datang menyemprot untuk pemadaman. Berarti total selama Ramadan ini ada 3 kejadian. Ada 3. Kalau yang tadi pendinginan itu seperti apa tuh, Pak? Pendinginan itu intinya secara fisik api sudah padam. Cuman kan kondisi masih panas. Itu berarti tetap disemprot. Tetap semprot. Kita jadi namanya masih ada panas itu kan berarti masih ada bara, walaupun itu tersembunyi atau bagaimana. Tetap kita datang, kita semprot walaupun sudah tidak ada api besarnya.
kayak gitu. Oke, Pak, untuk di Ramadan ini selain kebakaran gitu ya, ada nggak sih kejadian yang sudah ditangani oleh damkar nih, Pak? Kejadian ya sudah tentu ada, tapi yang satu yang bisa dikatakan yang tidak biasa ya. Oke, apa itu, Pak? Ada orang kejepit dan tempatnya tapi memang tidak di Kota Pekalongan. Oke. Tapi laporan ke Mako Damkar Kota Pekalongan karena memang lebih dekat dengan Mako Damkar Kota Oke. Pekalongan, tetap kita layani. Yaitu ada orang terjepit di antara sela-sela rumah. Jadi biasa kan namanya orang punya rumah itu kalau di kampung itu tidak langsung mepet ataupun nempel ya. Ada space-nya Ada gitu ya, Pak? space-nya, cuman space-nya itu sangat tanggung sekali. Oke. Jadi nempel tidak, space saat untuk jadi lontrong itu juga tidak, Oke. atau jadi gang itu tidak. Jadi sekitar ya mungkin sekitar 20 sentinan. Oke. Jadi orang terjepit di sela-sela tersebut. Nah itu akhirnya bisa dievakuasi dengan tim gabungan. Oke. Kita juga melibatkan SAR Bumi Santri, ada juga Pekalongan Rescue. Laporan itu jam 2:30, ditangani mungkin sekitar jam 4 sore Pak Eka ya. Selesai itu baru bisa selesai ditangani. Itu orang kejepit, jadi itu baru pertama kali kita menangani itu dan alhamdulillah bisa ketika kita evakuasi bisa selamat. Oke. Dengan cara temboknya kita jebol. Tembok rumah si yang Pemilik rumah. itu ya, Pak ya. Oke, Pak, untuk penerjunannya sendiri nih biasanya seperti apa sih, Pak, penerjunan petugas ke tempat kejadian gitu? Maksudnya itu gimana? Maksudnya misal ada satu kejadian di laporan gitu ya, terus menerjunkan berapa orang gitu biasanya atau mungkin? Oh, menerjun berapa orangnya? Ya kita lihat situasinya. Dalam artian kejadiannya biasanya kalau evakuasi seperti itu kita menerjunkan antara 3 sampai dengan 5 personil. Oke. Terus kira-kira juga ada pertamanya kita ke lokasi, kita set up kalau memang perlu adanya koordinasi kolaborasi dengan instansi ataupun organisasi lain ya tetap kita akan koordinasi ataupun kolaborasi. Seperti itu kita belum punya alat untuk menjebol tembok yang aman ya. Oke. Karena itu modelnya itu kemarin menggunakan gergaji yang sangat besar. Wow. Gergaji yang sangat besar, temboknya kita gergaji sekiranya sudah diambang aman kalau dibablas sampai dengan itu terputus kan kemungkinan kena orangnya. Sampai dengan ambang aman terus mudah kita jebol baru. Oke. Nah itu alat itu untuk Damkar Kota Pekalongan memang belum punya. Kemarin menggunakan alatnya dari SAR Bumi Santri kalau nggak salah seperti itu. Oke, Pak, mungkin itu aja nih, Pak. Aku pengen keliling-keliling kantor, Pak, melihat-lihat, mungkin boleh? Oke, bisa. Oke, jadi mungkin kita room tour ya, Pak ya? Nah, sebenarnya Pak Hari minta tolong untuk dipanggilkan Mas Yuda untuk menemani Mbaknya untuk keliling. Oke, biasanya untuk piket itu sampai jam berapa sih, Pak? Kalau untuk piket itu shiftnya itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Oke. 3 sore sampai dengan jam 10 malam. 10 malam nanti sampai dengan jam 8 pagi. Jadi ini jam segini ini pas aplusan piket ini, Mbak. Oke. Jadi 8 jam gitu ya, Pak ya? Secara garis besar 8 jam kurang lebih. Tapi tidak secara penuh. Biasanya yang jam piketnya oke, matur nuwun Pak Ari. Kasih, Pak. Ya, halo Mas Yuda. Minta tolong Mbaknya untuk diantar untuk room tour. Siap. Oke, makasih ya, Pak ya. Ya. Oke, Mas Yuda, kita kayaknya bakal keliling. Siap, Aku mau dianterin Mas Yuda untuk keliling. Oke. Mungkin kita mulai dari yang deket-deket sini dulu nih, Mas. Kemana ya, Mas? Siap. Kemana? Oke, ini aku ngelihat ada apa ini, Mas? Ini Wow. rumah tawon. Jadi Oke. ketika kita waktu evakuasi tawon ini berhasil kita amankan. Tujuannya untuk kita sengaja bawa ke sini, tujuannya nanti buat edukasi. Oh, oke. Jadi ini hasil evakuasi itu ya? Iya betul, evakuasi dari hasil laporan dari warga masyarakat. Oke. Kalau aku ngeliat ini ada alat-alat dan juga baju. Kayaknya aku tertarik untuk pakai deh, Mau Mas. pakai? Boleh, Boleh. kalau gitu. Ya, ada ini Pak. Oke. Oke deh pemirsa, kalau gitu aku mau cobain baju. Namanya baju apa, Mas? Life jacket.
fire jacket ya. Fire jacketnya seperti apa, dan kita nanti mau lanjut lagi dan ikutin keseruan kita di sini. Dan kita habis ini mau room tour ya Mas ya. Oke deh, kalau gitu aku mau ganti dulu dan ikutin aku terus hari ini di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, aku sudah memakai baju fire Fire jacket. Fire jacket ya. Ya, harus washer. Oke, dan kita mau room tour, mau keliling-keliling, lihat ada apa aja di kantor pemadam ini. Jadi langsung aja nih Mas Yuda, kita kemana dulu nih sekarang? Boleh, di belakang sana itu ada alat kita. Nggih. Alat ini cutter sama spreader. Cutter sama Spreader Apa ya. itu? Ini jadi cutter ini untuk motong besi baja, dan ini untuk spreader untuk membuka, melebarkan. Jadi ini fungsinya biasanya dipakai kalau ada untuk misi penyelamatan dalam kecelakaan. Oke. Kalau ada yang terjepit, terjepit kabin, nanti kita gunakan alat ini untuk melakukan evakuasi. Oke, jadi terakhir dipakai untuk apa Mas? Ini untuk membuka atau melebarkan pintu. Kalau misalkan kecepit tergencet itu kan nggak bisa terbuka. Oke. Nah, kita untuk buka paksanya pakainya alat ini, spreader. Oke, terakhir untuk evakuasi apa nih? Kecelakaan. Orang terhimpit atau terjepit di kabin. Oke. Oke, kita lanjut lagi mungkin Yuk. ke alat yang lain. Ke sana ada outbreak. Halo. Itu ada alat kita. Oke. Ini floating pump atau pompa apung. Pompa apung ini nanti fungsinya kalau kita butuh emergensi air, ada sumber air kali terdekat, Oke. itu bisa kita manfaatkan untuk sumber air kita. Ini floating pump, apung, jadi pompa apung. Pompa apung ya. Pompa apung. Oke, ini biasanya berarti sekalian dibawa di armada. Armada juga, betul. Kalau yang di sebelahnya itu Ini apa? alat bantu pernafasan kita, SCBA. Oh, oke. Nah, ini Wow. breathing apparatus, alat bantu pernafasan kita. Kalau ada orang terjebak di dalam, kita kalau mau masuk pakainya APD-nya ini untuk bantu alat pernafasannya petugas ini. Breathing apparatus. Mungkin ada lagi Mas? Kemana lagi? Ada sih, ya cuman armada juga. Ini armada, armada kita. ini armada kita yang 3.000 liter. 3.000 liter ini untuk kita andalan kita sini. Andalan kita karena dia relatif kecil, nggak terlalu besar, jadi bisa ke gang-gang sempit bisa masuk. Oke. Gitu. Oke, mungkin boleh nggak Mas kita praktekin alat Boleh, ini? bisa. Seperti apa tuh? Oke, ini kita tadi sudah Mas Yuda udah praktekin ya. Ya. Boleh Mas dijelasin mungkin ini apa, terus fungsinya apa aja? Oke, ini jadi self-contained breathing apparatus. Ini alat bantu pernafasan untuk kita petugas kalau mau ada orang terjebak di dalam, itu kita jadi bisa masuk untuk oksigen, kita bisa leluasa, nafasnya bisa leluasa. Dilengkapi dengan masker dan juga oksigen. Gitu. Oke, jadi ini yang bantu Oksigennya dari keluar dari Oksigennya sini. dari sini ya? Iya, betul. Jadi ini masker terus dikonekkan ke Oke, itu barusan oksigennya sudah keluar ya. Oke, ini terakhir dipakai kapan nih Mas? ini terakhir kita pakai kemarin waktu latihan sih. Oh, latihan ya. Kalau untuk Jadi- waktu penyelamatan dulu waktu kita mengeluarkan 9 orang terjebak itu pernah kita. Itu Oh, di mana tuh, Mas? Di Ruko Bendan Oh, oke. sekitar tahun 2020 kalau nggak 2020 kayaknya. Nah, itu kita kebetulan waktu itu kita belum ada. Belum lengkap gitu. Jadi oke. kita masih pakai seadanya, alat terbatas dan APD juga waktu itu masih terbatas. Oke, sekarang udah ada ini Udah ya. lengkap,
cuman ya baru satu. Mudah-mudahan bisa ditambah lagi nanti oleh pimpinan. Berarti ini biasanya Mas Yuda sendiri yang pakai ya? Nggak harus saya sih, siapa yang lagi bertugas, siapa yang memerlukan itu nanti bisa dipakai. Oke deh. Ini apa Mas tadi namanya? Maskernya, breathing apparatus ya. Oke, tapi kalau misalnya nih biasanya kalau lagi pakai ini, itu kan otomatis nggak bisa komunikasi ya. Betul. Dengan suara itu biasanya gimana tuh? Pakai isyarat. Oke, contohnya kode gimana tangan. tuh? Misalkan kalau saya mau minta airnya dibuka, itu saya mengasih isyarat ke operator kendaraan, buka air. Buka air. Buka air intinya. Oke, Nah, terus? kalau nanti minta tekanannya minta ditambah, nanti kita tangannya menghadap ke atas ini. Oh gini. Nah, Oke. jadi kalau mau udah clear di depan, udah clear, udah mau ditutup airnya, mintanya posisinya seperti ini. Begini. Tapi tangannya mengepal. Emang itu ada prosedurnya sendiri atau memang bahasanya dibikin sendiri? Ada, jadi Oh, ada ya? jadi nasional. Nasional di secara Indonesia nasional. pakainya seperti itu. Secara global seperti Global, itu ya. betul. Oke, kita kali ini mau kemana lagi nih Mas setelah ini? Boleh kita bisa naik Oke, mencoba wah. armada kita yang besar, yang Baik. 5.000 liter. Oke, kita mau naik armada berapa Mas? 5.000 liter. liter ya. Kita bakal kemana City Tour mungkin? Tur keliling. City Tour mungkin ya, nggak semuanya, tapi nanti pokoknya naik itu. Dan kita penasaran deh seperti apa kira-kira ya POV atau sudut pandang kalau misal di dalam seperti apa. Jadi mungkin langsung aja nih Mas kita ke sana ya. Ayo. Oke, kita sudah ada di dalam armada nih pemirsa, dan kali ini kita mau keliling ya Mas ya. Ya, Ini ada sama Mas siapa? Rizal. Mas Rizal juga. Dan siapa Pak? Siapa yang bawa? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Ya. Oke, Pak Gunawan ini emang tugasnya Driver sekaligus operator. Oke, operator Operator armada. dari armada ini. Ya. Dan ternyata pemirsa, ini kali pertama aku naik armada ini ya. Jadi di dalam tuh ternyata luas banget. Karena selama ini aku tuh mikir nih, kalau misalnya para petugas itu kan banyak orang gitu ya. Itu mereka di mana gitu? Karena kan dari luar itu hanya terlihat yang di depan saja. Iya, betul. Ternyata ada 2 seat lagi di belakang. Double cabin ya. 3 ya, malah 3 seat. Dan lumayan Luas. luas. Lumayan luas, terus juga apa ya, kayak di sini tuh kelihatannya kayak memenuhi jalan gitu. Ya, lebar banget ya. Jalannya penuh. Jalannya penuh gitu ya. Oke, dan biasanya kalau aku sendiri sebagai orang gitu yang misal ada armada damkar lewat, itu kan cukup kayak wah apa nih, mau kemana nih gitu kan, Nah, kayak cukup iya, menyita betul. perhatian gitu Ya, betul. Dan kita lihat apakah masyarakat juga akan ngeliatin kita. Kalau sirine nggak Nggak nyala bunyi sih, ya? nggak bunyi, mungkin Masih jarang aman mereka ya? memperhatikan gitu. Tapi kalau begitu kita sirine merespon kebakaran, sirine nyala, pasti pada perhatiannya ke sini semua. Yes, betul. Gitu. Oke, tapi masuk untuk prosedurnya sendiri sebetulnya untuk sirine itu seperti apa sih? Jadi kalau sirine itu dinyalakan ketika kita saat akan melaksanakan tugas. Oh, oke. Nah, entah itu kebakaran atau penyelamatan yang lainnya. Tuh, jadi ya, sebetulnya sih driver itu kita nggak ngebut. Oke. Nggak lebih dari 60 km per jam, itu nggak ngebut kita. Cuman nampaknya aja di luar itu nampaknya ngebut. Kayak buru-buru Buru-buru gitu ya. ya. Jadi memang sirinenya nyala, lampu emergensinya nyala semua, klakson juga nyala, itu memang kesannya kan cepet-cepet. Emang kita butuhnya cepet gitu. Oke. Ditambah apalagi kalau keadaan jalannya masih Krodit, ramai, nah gitu kan. krodit. Oke. Nah. Kalau Mas Rizal sendiri biasanya gimana tuh Mas? Ikut ke lapangan juga? Ya, saya termasuk Dia nozzleman dia? lapangan juga. Nozzleman-nya, iya. Nozzleman, bagian nozzleman. Apa tuh? Bagian apa tuh? Jadi yang pegang pemancarnya itu. Ya. Oh, oke. Bagian yang megang nozzle barisan terdepan, garda terdepan dari pelaksanaan pemadaman. Oke. Biasanya Mas sebagai seorang pemadam kebakaran gitu ya, gimana sih respon mungkin biasanya anak kecil tuh kan suka gitu ya, misal kayak kamu punya adik misalnya atau ponakan atau siapa yang penasaran gitu, seperti apa sih reaksi keluarga mungkin atau kerabat yang terhadap profesi kamu gitu? Terlebih untuk anak-anak usia TK ya, lebih kayak mungkin pengaruh dari serial TV Upin Ipin. animasi anak-anak gitu ya. Gombal ya. Jadi Gombal. kalau ada
armada dari pemadam kebakaran yang lewat, itu biasanya mereka teriak-teriak bomba gitu. Oke. Jadi kita lagi jadi bomba hari ini nih pemirsa. Oke, kalau dari Pak Gunawan sendiri nih Pak, selaku yang mengemudikan gitu ya Pak ya. Biasanya seperti apa sih Pak sebetulnya ketika sedang di perjalanan menuju lokasi kejadian gitu ya? Itu seperti apa sih sebenarnya perasaan sebagai seseorang yang mengemudi gitu? Ya biasa aja Mbak, sepertinya kita tetap banyak kawan menolong ya. Oke. Ini nggak deg-degan gitu Pak? Gimana? Nggak deg-degan gitu? Adrenalinnya sih terpacu, adrenalin. Adrenalinnya? Kalau itu kadang susahnya itu dia nggak di apa itu. Apa tuh, Pak? Masyarakat itu kadang kita udah aplikasi reda, kita udah berhukum, tapi mereka itu lalu lalang itu udah kesadaran Oh, oke. Masih awareness-nya masih Awareness-nya masih kurang lah. nggak kesempatan ya. Oke. Berapa TKP katanya sebenarnya 15 menit. Nah, terus kenalan sama istilahnya bersama-sama itu Kereta kereta api terus Iya. juga itu sama apa warga itu Pak yang di depannya tuh Nggak mau ngalah ya Pak? nggak kalah. Oke. Selain itu Pak, kendalanya apa lagi Pak? Ini jalan sempit biasanya Pak Kun ya. Itu yang itu yang Terkendala jalan sempit. juga Oke. disabrak juga ukurannya selang juga Mbak Nanda itu kan Oh, oke. yang tidak terlindungi. Kita sudah kerja cepat, ternyata sampai di TKP orang selang. Oke. Nah, itu kendala kita tutup. Oke. Kalau kita hari ini kemana nih Pak? Ini kita sampai ke Pantai Sari. Oke. Pantai Sari ya. Iya. Jadi memang ini biasanya kita kalau tur dari sama anak-anak TK itu, adik-adik TK itu emang sampai sini biasanya. Oke. Kalau misal sama anak-anak TK nih gimana Pak? Biasanya anak-anaknya turut semuanya di sini? Iya, ikut semua di sini. Bahkan kan Wow. sama saking antusiasnya kadang sama orang tuanya ikut, sama gurunya ikut, naiknya di belakang, di atas. Oh, wow. Biasanya berapa anak tuh Pak? Enggak mesti, kadang ada 30, 50 sampai 100 Wow. ada. Banyak sekali ya. Iya, anak peserta didiknya itu banyak. Wah, luar biasa. Dan kita hari ini berkesempatan juga untuk mencoba armada ini yang mungkin tidak semua orang bisa mencobanya. Beda lagi kalau pada waktu kita merespon. Jadi Iya. merespon itu kita butuh waktu cepat, butuhnya cepat, tapi kadang perilaku masyarakat pada saat menggunakan jalan atau transportasi itu kadang awareness-nya itu kurang. Masih kurang. Nah, jadi jangan ada kata-kata pemadam datangnya terlambat. Itu bukan kita yang terlambat, tapi kita terhambat. Oh, iya. Nah, kita tidak terlambat, tapi terhambat. Terhambat oleh rel kereta, terus pola masyarakat yang naik kendaraan itu semrawut lah karena itu. Tapi belakangan ini masyarakat sudah mulai agak aware. Oh, iya. Sudah mulai agak aware belakangan ini, ya kita cukup apresiasi, cukup acungi jempol. Semakin hari semakin di sini masyarakat udah mulai aware sedikit demi sedikit gitu. Pemirsa, kita kali ini sedang melintasi di kawasan Pantai Sari. Pantai Sari, dan di sebelah kiri kita ini laut ya. Jadi ini kalau biasanya saya kesini naik motor, kali ini agak berbeda ya. Naik mobil gede. Iya, ini mobil yang cukup besar besar gitu. ya. Oke. Dulu juga kita pada saat banjir kita juga atas perintah pimpinan untuk aksi di lapangan untuk menolong. Oke. Armada ini juga yang kita buat ngelangsir luka wirawiri mundar mandir evakuasi Oke, itu di mana tuh, warga. Itu kemarin kita muternya mulai dari jalan Kusuma Bangsa ya tadi ya, dari Cendana Pelajar Kusuma Bangsa, bolak-balik aja ke situ. Jadi bantu warga yang mau aktivitas pagi, entah itu dia mau ke pasar belanja, ataupun ada di sekolah yang mau berangkat ke sekolah yang tidak kena banjir, itu kita dulu action di lapangan untuk bantu warga pakai armada ini juga. Wow. Jadi kadang mundar-mandir di jalan Kusuma Bangsa, kadang juga sampai ke WR Supratman, bahkan muter dari Kusuma Bangsa muter ke WR Supratman ya. Oke. Jadi atas perintah pimpinan kita untuk ikut istilah evakuasi, kita ikut Turut andil turut gitu ya, andil turut gitu lah. Ya. langsung gitu. Jadi ya. kita meneruskan armada yang Oke. besar ini Untuk kita prosesnya seperti apa Mas? Ketika membantu masyarakat gitu ya, mungkin kan ada masyarakat yang tujuannya mau kemana nggak satu
tujuan gitu kan? Betul. Jadi Seperti apa tuh? kita masuk dari area bebas banjir itu ke tembus ke banjir itu istilahnya kalau kayak angkot itu ngambilin kayak angkot ngambilin warga yang mau aktivitas tentu dia mau ke pasar atau ke sekolah. Jadi kita turunkan di satu titik. Biasanya kita turunkan di kalau nggak di bundaran Pasar Klembon, kalau nggak di Cetayu, lapangan Cetayu. Oke. Jadi turunnya di situ semua. Entah itu setelah itu warga mau aktivitas kemana itu terserah mereka. Oke. Jadi kita ke situ aja sih. Jadi tidak menyusahkan juga ya. Betul. Saya pikir kayak mas kiri depan gitu. enggak juga enggak. Kecuali kalau memang ada yang kita lagi lewat, warga mau minta diambil atau mau ikut, nah kita berhenti. Oke Mas, nih terakhir nih Mas, harapan kedepannya seperti apa nih Mas? Harapan kedepannya ya mudah-mudahan untuk Damkar bisa lebih maju, bisa lebih baik lagi, untuk Sarpas lebih mandiri, itu Sarpasnya Mandiri, oke. mudah-mudahan bisa dilengkapi biar pelayanan kita semakin maksimal, semakin lebih baik. Gitu. Karena Nah, jadi kita itu biar tidak dia ngomong apa itu kerjanya menjikot-jikot tau. nah, kadang kan ada juga masyarakat ngomongnya Iya. gitu. Oke. Kepikiran orang luar itu kan tupoksi kita kan belum tahu persis ya seperti apa kan. betul. Ya, entah sedangkan mereka kalau tahu itu apa tahunya itu kan duduk mainan tok ya tapi gitu. Oke, Padahal kita itu padahal apa? Jaga nama kota, sekota kan satu tim jaga satu kota. Nama kota gitu. Itu jarak Mas. Iya, Itulah. betul. Nah, kita libur, tidak ada libur. Hari besar kita berangkat, apalagi hari lebaran. Wah, iya lah Mas. Iya, betul. Sama. Oke. Satu lagi Mas. Satu lagi apa tuh? Semoga kita bisa berdiri sebagai kedinasan. Amin. Oke, Iya. oke deh kalau gitu ternyata waktu kita sudah habis ya Itu dan termasuk kita apa Mbak? Kan keajaibannya pemadam itu kalau masuk bisa, keluar nggak bisa kan ya? Oke, Itu yang kata kita tadi. akan bahas setelah ini ya Pak ya. Jadi saya mau closing dulu ya Pak. Oke deh pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di Mako Damkar. Dan tadi kita sudah bertemu dengan Pak Agung ya selaku kabitnya. Tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol sama petugas yang piket ya. Dan juga kita ditutup hari ini dengan naik armada bervolume berapa Mas? Tadi 5.000 liter. 5.000 liter ya, ini armada terbesarnya. Rasanya senang sekali pemirsa dan mungkin kita akan lanjut lagi di Siap, yeah. perjalanan kita kali ini. Dan terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Dan saya Diah Astika dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Dan